Halo, kembali lagi bersama saya Mayesti Destania dengan NIM L1A11958. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang teknik budidaya jati. Apa sajakah yang dimaksud dengan teknik budidaya jati? Mari kita saksikan. Nah, untuk jati ataupun nama latinnya Technona grandis LF dikenal sebagai kayu komersial bermutu tinggi, termasuk dalam suku Verbaceae. Daerah sebaran asli dari jati ini sendiri meliputi India, Myanmar, dan Thailand. Nah, jati ini pertama kali ditanam di Indonesia, yaitu di Pulau Jawa, yang diperkirakan pada abad kedua Masehi, yang dilakukan oleh para penyebar agama Hindu. Saat ini jati telah dikenal secara luas dan dikembangkan oleh pemerintah swasta ataupun petani. Lalu untuk tanaman jati sendiri memiliki masa tebang yang cukup panjang sehingga memiliki fungsi lingkungan dalam pengaturan tata air ataupun hidrologi dan iklim lokal. Nah, hampir seluruh bagian dari tanaman jati ini dapat dimanfaatkan. Bahkan salah satu jenis ulatnya ataupun yang kita sebut dengan Hiblaea puera di beberapa daerah juga menjadi makanan ataupun sumber protein yang disukai masyarakat. Ada beberapa perlakuan silvikultur yang ditujukan pada jati. Yang pertama itu adalah penggunaan bibit unggul agar pohon cepat tumbuh dan batangnya bisa lurus. Nah, yang kedua ada pemangkasan cabang saat jati berumur muda agar batang tidak cacat dan bebas cabang tinggi. Lalu yang ketiga ada penjarangan untuk mengurangi persaingan antar pohon jati itu sendiri. Nah, yang keempat ada pemupukan agar mempercepat pertumbuhan dan menghasilkan kayu berukuran besar. Lalu yang terakhir ada pengendalian hama dan penyakit agar pohon tumbuh normal dan tidak cacat. Lalu untuk kegiatan silvikultur ataupun teknik budidaya jati itu sendiri ada beberapa cara seperti pengadaan benih dan bibit berkualitas, persiapan lahan, pengaturan jarak tanam, pemupukan, pemangkasan, penjarangan, serta pencegahan hama dan penyakit. Lalu yang terakhir ada pemanenan. Untuk pengumpulan dari benih jati ini sendiri bisa ditemukan di kebun benih, areal produksi benih ataupun tegakan benih, membeli benih bersertifikat, ataupun yang terakhir bisa dengan pohon benih yang terbaik. Lalu kita masuk ke poin pemanenan benih jati. Bagaimana sih pemanenan benih jati ini? Benih ini bisa dipanen pada bulan September ataupun Oktober. Nah, pohon induk ini harus cukup dewasa, minimal berbuah 2-3 kali. Lalu pohon mulai menghasilkan benih saat berumur 12-15 tahun ataupun pohon terusan dan dapat berbuah di umur yang lebih muda. Nah, bersihkan lantai hutan sekitar pohon induk atau hamparkan alas seperti terpal ataupun plastik di lantai hutan di bawah tajuk pohon induk untuk menampung benih yang jatuh. Lalu untuk pohon yang dipanjat, kemudian dahannya ini bisa digoyang-goyang dan benih yang telah masak akan berjatuhan di atas alas yang telah disediakan. Lalu pengumpulan benih di lantai hutan ataupun dari jatuhan alami boleh dilakukan pada tegakan benih ataupun APB ataupun kebun benih. Nah, usahakan benih diperoleh dari minimal 10 pohon induk yang tidak berkerabat dekat ataupun tidak memiliki sejarah dari induk yang sama. Lalu, untuk menghindari pengadaan benih dari induk yang berkerabat dekat, sebaiknya hanya dipilih satu pohon benih untuk setiap lahan yang dikelola oleh satu petani. Untuk penanganan dari benih jati ini sendiri, yang pertama bisa pilihlah benih yang sehat dan telah masak, lalu benih dikeringkan secara langsung menggunakan cahaya matahari, dan kemudian benih dikeringkan selama 1-2 hari selama cuaca cerah. Lalu yang terakhir setelah kering, benih bisa dibersihkan mahkotanya ataupun kotorannya dan serasa yang menempel di kulitnya tersebut. Nah, untuk penyimpanan dari benih jati ini sendiri bisa disimpan dalam wadah plastik, ruang simpan kering dan sejuk, ataupun bisa disimpan paling lama 2 tahun. Untuk persiapan dari pembuatan bibit ini sendiri, yang pertama bisa dari benih, stek pucuk, ataupun sumber lainnya seperti anakan alami, stam, dan kultur jaringan. Nah, poin perlunya dilakukan perlakuan pendahuluan agar pembebasan benih dari hama dan penyakit dengan cara direndam hingga kering. Lalu, melakukan perendaman terhadap benih dengan waktu yang beragam. Lalu untuk cara penyemaian dari benih jati itu sendiri, yang pertama
Siapkan media tabur yaitu pasir. Lalu media disterilkan dengan cara dijemur sampai kering dan dicampurkan nemastisida ataupun racun pembunuh cacing. Lalu yang ketiga, kemudian media tabur ini bisa disiram air secara merata. Nah, untuk benih yang telah diberi perlakuan pendahuluan dimasukkan ke media tabur dengan posisi bekas tangkai buah menghadap ke atas. Lalu yang terakhir, benih ditanam sedalam diameter benih, kemudian ditaburi pasir sehingga punggung benih tertanam sekitar 1-2 cm dalam media. Nah, lalu media ditutup dengan selapis jerami agar kemudian media tidak hanyut ketika disiram air. Lalu siramlah media dengan air. Lalu untuk bedeng ataupun bak tabur ditutup sungkup plastik. Namun jika suhu sudah tinggi, misalnya cuaca cerah di musim kemarau, maka sungkup tidak diperlukan. Nah, untuk bedeng tabur dipelihara dengan selalu dibersihkan dari gulma dan disiram setiap hari agar media tidak sampai kering. Nah, setelah 5-7 hari sejak penaburan, benih di media tabur akan berkecambah. Lalu perkecambahan mungkin tidak serempak karena di hari ke-100 terkadang masih terdapat benih yang tidak berkecambah. Nah, untuk penyapihan dari kecambahnya jati ini sendiri bisa dilihat di bawah ini seperti siapkan media semai, lalu media dijemur dan dicampur dengan fungisida, lalu kecambah siap disapi setelah berumur 3-5 hari. Lalu untuk penyapihan bisa dilakukan pada waktu pagi sebelum jam 10 pagi. Nah, bisa diangkat kecambahnya ini dengan memegang daun ataupun lembaganya. Yang terakhir itu bisa disiram media dan benih dengan pancaran air yang halus. Nah, kita masuk ke poin penanaman bibit jati. Bagaimana sih pola penanaman bibit jati itu sendiri? Yang pertama itu bisa menggunakan pola monokultur seperti tanaman sejenis, dan yang kedua bisa pola campuran tanaman berbeda jenis, ataupun yang ketiga bisa pola tumpang sari yaitu campuran dari tanaman pertanian. Nah, untuk penentuan pola tanaman jati ini hendaknya mempertimbangkan kondisi lahan dan tujuan dari penggunaan lahan tersebut. Lalu untuk persiapan lahan. Nah, secara alami pohon jati dapat tumbuh pada lahan yang berada di tepi pantai hingga daerah tinggi ataupun 1000 mdpl. Nah, pilihlah lahan yang memiliki kandungan kapur dan lempung liat yang cukup tinggi, lalu memiliki perbedaan musim kemarau dan musim penghujan yang nyata, yang terakhir berada pada ketinggian kurang dari 700 mdpl. Lalu poin pengaturan jarak tanam jati. Pada pola monokultur, jarak tanaman yang sering digunakan adalah 2,5 x 2,5 meter. Nah, bisa juga menggunakan ukuran 3 x 1 meter, dikali 2 x 3 meter, dan 3 x 3 meter. Nah, untuk jarak tanam yang rapat dan menghasilkan batang yang lebih lurus dan pertumbuhan meninggi yang lebih cepat, sedangkan jarak tanam yang lebih lebar ini akan menghasilkan diameter batang yang lebih besar. Nah, untuk pada sistem tumpang sari, jati dapat ditanam rapat dalam bentuk larikan. Antar larikan dibuat jarak yang lebih lebar untuk ditanami tanaman semusim, semisal singkong, jagung, kedelai, kacang tanah, ataupun nilam. Lalu untuk ukuran lubang tanam sendiri, ya pertama itu ukuran tanamnya itu sebaiknya 30 x 30 x 30 cm. Nah, untuk daerah yang berbatu, lubang tanam dapat dibuat dengan lebar 10-20 cm dengan menggunakan linggis. Nah, yang terakhir di setiap lubang tanam ditancapkan ajir terbuat dari bilahan bambu ataupun kayu yang berfungsi untuk menandai lokasi lubang tanam. Lalu untuk teknik penanaman jati sendiri. Nah, permudahan alami yaitu tegakan ataupun anakan pohon yang tumbuh alami di kebun dapat dipelihara menjadi tegakan dewasa. Nah, untuk permudahan buatan yaitu tegakan ataupun tanaman jati dari benih dan bibit yang sengaja ditanam pada tempat dan dengan jarak tanam tertentu. Untuk memeliharakan tegakan jati itu sendiri seperti pembersihan rumah, pemupukan, penyulaman, pemangkasan, penjarangan, pemeliharaan perubusan ataupun pengendalian HPP. Lalu kita masuk ke poin penanaman jati. Nah, agar dapat memberikan penghasilan yang maksimal, sebaiknya pohon jati ditebang ataupun dipanen jika telah cukup dewasa untuk menghasilkan kayu yang berkualitas baik. Minimal pohon telah berumur sekitar 15-20 tahun dan pada saat ini harga kayu yang sedang tinggi.
Lalu poin yang terakhir yaitu pola penebangan pohon jati. Yang pertama itu ada pola tebangan habis, yaitu penebangan ataupun pemanenan terhadap seluruh pohon jati yang berada dalam suatu wilayah ataupun lahan. Nah, pada umumnya pola ini dilakukan pada jati dengan tegakan seumur. Lalu yang kedua ada pola tebang pilih, yaitu penebangan ataupun pemanenan yang dilakukan sesuai kebutuhan. Umumnya pola ini dilakukan pada jarak dengan tegakan tidak seumur ataupun hutan campuran. Demikian